Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi khazanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Selama 30 menit ke depan, khazanah akan kami isi dengan informasi berikut ini. Jejak Islam di Spanyol dan perkembangannya hingga saat ini. Astronomi dalam Islam. Serta tokoh astronom muslim yang menjadi peletak dasar astronomi modern. Dan pemirsa, inilah khazanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Spanyol. Inilah negeri yang saat ini terkenal dengan matador dan olahraga sepak bolanya. Tak hanya itu, negeri ini juga dikenal dengan berbagai peninggalan sejarahnya yang agung. Karena di negeri inilah Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Kekhalifahan Umayyah berkuasa di semenanjung Iberia meliputi Spanyol dan Portugal, yang disebut Andalusia antara waktu tahun 750 hingga 929 Masehi dengan ibu kota Cordova. Kekuasaan Umayyah kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan Cordova hingga tahun 1031 Masehi. Andalusia pertama kali ditaklukkan oleh Khalifah Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik. Pahlawan yang paling berjasa dalam penaklukan Andalusia adalah Tariq bin Ziyad. Ia adalah panglima perang Islam yang paling termasyhur sebagai penakluk Spanyol. Jejak penaklukan yang melewati lautan dan pegunungan diabadikan dengan nama Selat Gibraltar yang berasal dari kata Jabal Tariq. Dalam pertempuran Guadalete, Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Raja Roderick dan berhasil menguasai kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemenangan Islam di Andalusia dipengaruhi kondisi sosial politik di kawasan itu yang tengah dilanda krisis. Konflik politik ini telah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Pertanian, industri, dan perdagangan lumpuh sehingga masyarakat menderita kelaparan. Inilah salah satu faktor yang membantu pasukan muslim dalam menaklukkan Andalusia. Pada masa Andalusia dikuasai Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, kondisi politik Spanyol belum begitu stabil. Selain masih banyak gangguan dan serangan dari luar, juga perselisihan elit penguasa akibat perbedaan etnis, terutama antara suku Barbar Afrika Utara dan suku Arab. Akibat konflik inilah, stabilitas politik terganggu, sehingga terjadi pergantian 20 kali gubernur dalam waktu yang singkat. Akibat banyak konflik internal dan peperangan, maka periode awal Islam di Spanyol belum memasuki masa pembangunan peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 755 Masehi. Pada masa inilah pemerintahan Spanyol dikuasai seorang amir yang tidak tunduk pada penguasa Abbasiyah di Damaskus. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbas ketika berhasil menaklukkan Bani Umayyah. Pada periode inilah, umat Islam Spanyol mulai mampu membangun peradaban, baik dalam kemajuan arsitektur maupun ilmu pengetahuan. Masjid Cordova dan sekolah-sekolah didirikan di kota-kota besar Spanyol. Kegiatan ilmu pengetahuan dan berbagai penemuan mulai semarak. Meskipun masih ada ancaman dari gerakan Kristen fanatik dari luar, namun warga Kristen Spanyol tidak menaruh simpati. Pemerintah Islam pada masa itu memberikan kebebasan beragama. Penduduk Kristen bebas beribadah dan mendirikan gereja, bahkan mereka diperbolehkan memiliki pengadilan sendiri berdasarkan hukum Kristen. Mereka juga diperbolehkan menjadi pegawai pemerintahan dan anggota militer. Gangguan politik justru datang dari umat Islam sendiri. Pemberontak Toledo ingin memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan Islam sendiri. Umat Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi daulat Bani Abbasiyah di Baghdad. Pada masa itu, pemerintah mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaan terbesar yang memiliki ratusan ribu koleksi buku. Pembangunan kota berlangsung pesat, dan masyarakat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol bermula ketika Pangeran Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Kekuasaan aktual pada saat itu dikendalikan para pejabat,
Setelah itu, kekhalifahan dipimpin oleh para pemimpin yang tidak cakap, sehingga menimbulkan banyak perpecahan. Pada periode terakhir ini antara tahun 1013 hingga 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah raja-raja suku atau Al-Mulukhut Tawaif, dan umat Islam banyak bertikai dan perang saudara. Kekacauan politik ini dimanfaatkan oleh pasukan Kristen untuk melakukan penyerangan. Meskipun daulah Islam terpecah-pecah, kekuatan pasukan militer masih dipegang daulah Morubitun dan daulah Muawidun, sehingga serangan pasukan Kristen masih bisa dipukul mundur. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Cordova jatuh ke tangan pasukan Kristen pada tahun 1238 Masehi disusul Sevilla. Seluruh daerah Islam berhasil ditaklukkan Kristen, kecuali Granada. Namun, kekuasaan Islam di Granada hancur justru akibat konflik internal penguasa. Pada tahun 1492 Masehi, karena kalah perang, Abu Abdullah penguasa Granada menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella. Inilah akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam Spanyol dihadapkan pada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Umat Islam meninggalkan jejak peradaban di Spanyol yang sebelumnya tidak pernah dikenal, mulai dari sistem irigasi, teknik pertanian, hingga pembangunan gedung-gedung kota dan taman. Cordova merupakan ibu kota Khalifah Islam Bani Umayyah di Andalusia, yang masih tersisa kemegahan dan keindahannya. Taman-taman kota dibangun untuk menghiasi kota. Di sekitar kota berdiri istana-istana yang megah. Ciri khas kota ini adalah tempat pemandian yang jumlahnya mencapai 900 pemandian. Airnya berasal dari saluran air dari pegunungan yang panjangnya 80 km. Mezquita atau Masjid Cordova salah satu contoh kemegahan Islam di Spanyol. Bangunan yang sekarang berubah menjadi katedral gotik ini sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 15 Desember 1994 sebagai warisan sejarah dunia yang harus dilestarikan. Masjid yang dibangun tahun 787 Masehi pada masa Khalifah Abdurrahman pertama memiliki perjuangan untuk sholat berbentuk persegi panjang yang dikelilingi lapangan terbuka. Inilah model masjid ciri khas Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jejak peninggalan Islam lainnya adalah Granada. Inilah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Istana Alhambra, sebuah bukti kemegahan dan keindahan istana yang dikelilingi taman. Inilah yang menjadi puncak arsitektur gaya Islam Spanyol. Selain itu, masih banyak jejak bangunan karya umat Islam. Seperti Kota Az-Zahra, Istana Jafaria di Saragossa, Istana Algazar, Menara Girilda, Tembok Toledo, dan Masjid Sevilla. Jejak Islam yang memberi kontribusi besar dalam kebangkitan Eropa adalah khasanah ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam. Masyarakat Eropa berhasil menyerap peradaban Islam. Mereka belajar filsafat, ilmu pasti, hingga kedokteran dari para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Bahkan Ibnu Rushd, seorang pemikir Islam, telah menginspirasi masyarakat Eropa untuk berpikir rasional dan menentang doktrinasi yang disebut Averroisme. Berawal dari gerakan Averroisme inilah, Eropa melahirkan reformasi pada abad ke-16 dan rasionalisme abad ke-17. Banyak karya-karya ilmuwan Islam yang dibawa dan diterjemahkan dalam bahasa mereka. Inilah yang menjadi titik awal kemajuan negara-negara di Eropa. Warga Muslim di Spanyol saat ini berdasar sensus tahun 2000 diperkirakan mencapai 750.000 dari total penduduk lebih dari 40 juta jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang disahkan pada Juli 1976, Spanyol mengakui agama Islam sebagai salah satu agama resmi di negara itu. Jumlah umat Islam terus mengalami peningkatan. Banyak warga Spanyol yang beralih keyakinan kemudian memeluk Islam. Di Kepulauan Balear, sebelah timur Spanyol, pertumbuhan Islam begitu pesat. Antara lain ditunjukkan dengan makin banyak Islamic Center dan masjid yang didirikan. Kejayaan Islam pernah terukir di negeri Matador ini. Berabad-abad kekhalifahan Islam menguasai negeri ini tanpa merusak keragaman budaya dan agama penduduk setempat. Islam dan agama-agama lainnya hidup berdampingan secara harmonis. Bahkan, Islam telah meninggalkan jejak kemajuan peradaban bangsa Eropa.
Pemirsa Khazanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan astronomi dalam Islam. Tetap bersama Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kami segera kembali. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Pada masa kejayaan Islam, ilmu astronomi berkembang pesat. Banyak astronom muslim lahir dan telah meletakkan dasar-dasar dalam perkembangan astronomi modern. Perhitungan kalender Islam atau kalender Hijriah merupakan salah satu bukti hasil karya para astronom muslim. Dengan merujuk pada Khazanah, ayat-ayat suci Al-Quran, ilmuwan muslim mengembangkan berbagai teori sains modern. Namun, saat umat Islam mengalami kemunduran, ilmuwan barat menemukan berbagai teori sains modern yang sejatinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalender Islam atau dikenal kalender Hijriah dimulai penanggalannya dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Inilah yang menjadi tonggak awal kemenangan Islam pada masa Rasulullah. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Karena itu sering disebut kalender Komariah, yang artinya kalender bulan, berbeda dengan kalender Masehi yang menggunakan acuan peredaran matahari. Hari berdasar ketentuan kalender Islam dimulai ketika terbenamnya matahari. Sementara kalender Masehi dimulai dari pukul 12 malam. Kalender Hijriah ini diputuskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Awalnya, Khalifah Umar menerima surat dari Gubernur Basrah, Abu Musa Asy'ari, yang isinya menanyakan surat-surat Amirul Mukminin yang membingungkan karena tidak disertai tahun. Khalifah Umar akhirnya mengumpulkan para sahabat senior seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam musyawarah para sahabat ini muncullah berbagai usulan. Ada yang mengusulkan penanggalan kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi, ada pula yang mengusulkan dimulai dari pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul, peristiwa Isra Mi'raj, dan wafatnya Rasul. Rupanya, usulan Ali bin Abi Thalib yang lebih diterima, yang mengusulkan penanggalan Hijriah dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Karena peristiwa hijrah menjadi tonggak keimanan, persaudaraan, dan kemenangan umat Islam. Nama-nama bulan dalam kalender Islam sebenarnya sudah lama diterapkan pada masa Nabi, bahkan pada masa pra-Islam. Menurut satu riwayat, kalender Komariah ditemukan pada abad ke-5 Masehi oleh Ka'ab bin Murrah, kakek kelima Nabi Muhammad SAW. Ada 5 bulan, yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Ramadan, yang dinamai berdasarkan keadaan musim. Rabiul artinya musim semi, Jumadil artinya musim dingin, sedangkan Ramadan artinya musim panas. 7 bulan lainnya dinamai dengan keadaan masyarakat dan siklus sosial. Muharram dari kata haram artinya suci, Syafar artinya 0 atau kosong. Bulan ini dinamai Syafar karena banyak rumah yang ditinggalkan penghuninya untuk berperang. Sementara Rajab artinya mengagungkan karena di bulan ini suku-suku Arab dilarang untuk berperang. Sedangkan Syawal berasal dari syalat artinya mengangkat. Karena di musim inilah unta betina mengangkat ekornya tidak mau dikawini pejantan. Zulqa'dah artinya duduk karena di musim ini masyarakat Arab lebih banyak berdiam di rumahnya. Dan Zulhijjah merupakan saatnya masyarakat Arab melakukan ibadah haji di Baitullah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Pada masa pra-Islam tidak dikenal penomoran tahun. Sebuah tahun dikenal dengan peristiwa penting, misalnya tahun gajah untuk menandai kelahiran Nabi Muhammad. Karena saat itu terjadi peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Pada masa Nabi, Al-Quran memberi tuntunan dalam penggunaan bulan. Karena saat itu masyarakat Arab Quraisy sering menambah jumlah bulan menjadi 13 bulan untuk menarik keuntungan ekonomi dari para jamaah haji. Inilah yang disebut praktek nasi atau interkalasi yang dilarang Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram.
Ruqyat adalah mengamati penampakan bulan baik dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Metode ini merupakan perhitungan kalender yang berlaku pada masa pra-Islam hingga saat ini. Sedangkan hisab adalah perhitungan untuk menentukan posisi bulan secara matematis dan astronomis. Penentuan awal bulan dengan metode ruqyat atau hisab begitu sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan ibadah seperti penentuan awal puasa, Idul Fitri, penentuan wukuf di Arafah, dan Idul Adha. Sebagian umat Islam di Indonesia seperti yang dipraktekkan oleh Nahdlatul Ulama menggunakan Ruqyatul Hilal dengan berpegang pada hadis Nabi, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Sementara Muhammadiyah lebih mementingkan hisab, karena Muhammadiyah memandang semangat Al-Quran adalah menggunakan hisab, bukan ruqyat. Seperti dalam surat Ar-Rahman dipertegas lagi dalam surat Yunus. Nabi Muhammad SAW saat itu menggunakan ruqyat karena ilmu astronomi belum berkembang seperti saat ini. Metode Imkanur Ruqyat menjadi pegangan para ulama saat ini untuk menjembatani perbedaan metode ruqyat dan hilal, seperti yang digunakan oleh Departemen Agama dalam penentuan awal bulan puasa atau 1 Syawal. Karena perbedaan kriteria hilal dan metode penentuan awal bulan, maka di Indonesia sempat terjadi beberapa kali perbedaan penentuan awal puasa dan 1 Syawal atau Idul Fitri. Penemuan kosmologi modern yang paling terkenal adalah black hole atau lubang hitam. Bintang-bintang di angkasa ini mengalami fase pembentukan, kemudian membesar dan berkembang hingga fase kematian. Fase terakhir inilah yang disebut black hole. Pada fase ini, volume bintang berkembang dengan skala yang besar, maka gravitasinya meningkat dan menarik setiap benda yang mendekatinya. Teori ini sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan Khunas, yaitu bintang-bintang yang berjalan dan menyapu. Stephen Hawking, pakar astrofisika, lebih dari 30 tahun meneliti tentang fenomena black hole ini. Pada tahun 1976, ia berpendapat bahwa black hole terbentuk dari bintang raksasa karena daya tarik gravitasi yang kuat menarik energi dan materi, kemudian menghancurkannya setelah masuk ke dalam lubang hitam ini. Namun pada tahun 2006, dalam pertemuan para ahli fisika dari berbagai negara, ia meralat teori ini dan menyatakan bahwa lubang hitam itu tidak menghancurkan segala sesuatu yang dihisapnya, namun mengeluarkan kembali materi dan energi dalam bentuk yang tercerai-berai. Benda langit seperti bintang-bintang tidaklah abadi. Setelah bintang kehabisan bahan energinya, maka akan mati. Fenomena kehancuran bintang ini yang terjadi pada planet nebula berhasil didokumentasikan dengan menggunakan kamera teleskop Hubble. Planet nebula bukanlah planet seperti namanya. Nebula adalah sebuah bintang sebagaimana matahari yang berada 3.000 tahun cahaya dari bumi dan diperkirakan berumur 1.000 tahun lebih. Ledakan besar yang menyerupai mawar merah sudah diabadikan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Selain black hole, kosmologi modern juga mengenal teori wormhole atau lubang cacing. Wormhole adalah bagian dari alam semesta yang bisa digunakan sebagai jalan pintas perjalanan yang amat jauh. Fenomena alam ini secara teoritis merupakan lorong magnetik yang memiliki gravitasi kuat yang mampu menarik apapun yang masuk ke dalamnya. Ujung dari lorong adalah pintu dari alam semesta yang paralel dengan bumi atau bisa saja semesta di galaksi lain. Namun, hingga saat ini fenomena ini belum terpecahkan. Di manakah lubang cacing itu yang sering disebut lorong waktu ini? Fenomena lorong waktu saat ini hanya kita saksikan dalam film-film fiksi ilmiah. Orang bisa menembus waktu, berpindah ke masa depan atau mundur ke masa lampau. Beberapa ilmuwan muslim menyamakan wormhole dengan ma'arij, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik malaikat dan ruh kepadanya, di dalam 1 hari adalah ukurannya 50.000 tahun. Fenomena lorong waktu merupakan jalur khusus yang diciptakan Allah bagi hamba-hamba yang dikendakinya. Kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama 300 tahun atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam, merupakan bukti lorong waktu yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Azza wa Jalla mengizinkan, perjalanan antar galaksi yang membutuhkan ribuan tahun cahaya tidak menutup kemungkinan bisa ditempuh hanya dalam beberapa hari. Wallahu a'lam bishawab.
Berbagai penemuan ilmu pengetahuan modern makin mempertegas kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi. Fenomena terbitnya matahari di barat seperti yang dilaporkan Badan Antariksa Amerika atau NASA makin memperkuat kebenaran hadis Nabi bahwa di akhir zaman matahari akan terbit di tempat terbenamnya. Fenomena alam ini bukan tidak mungkin terjadi. Seorang ahli fisika Ukraina, Dmitry Bolikov, berdasar hasil risetnya, mengemukakan bahwa putaran poros bumi bisa berbalik arah. Seperti disimulasikan dalam risetnya, arus listrik pada dua elektroda ini menimbulkan gaya magnet, dan bola yang dipenuhi papan tipis ini terbuat dari logam mulai berputar pada porosnya. Inilah gerak perputaran bumi pada porosnya. Di alam semesta ini, daya matahari merupakan kekuatan penggerak yang bisa melahirkan area magnet untuk berputar pada porosnya. Berdasarkan hasil riset, kutub magnet bumi hingga tahun 1970 bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 10 km dalam setahun. Dalam tahun terakhir, kecepatannya bertambah hingga 40 km dalam setahun. Bahkan pada tahun 2001, kutub magnet bumi bergeser dari tempatnya mencapai jarak 200 km dalam sekali gerak. Inilah yang mengakibatkan dua kutub magnet ini berganti tempat. Artinya matahari akan terbit di sebelah barat. Setelah melakukan riset dan membuktikan kebenaran hadis Nabi, Dmitry Bolikov, fisikawan asal Ukraina, akhirnya memeluk agama Islam. Subhanallah. Perkembangan sains modern tidak bisa dilepaskan dari ilmuwan muslim yang menjadi peletak dasar ilmu ini. Dan pemirsa Khazanah, selanjutnya inilah para tokoh astronom muslim yang berjasa dalam perkembangan ilmu astronomi modern. Islam pernah berjaya di dunia, dan pada saat puncak kejayaannya, terutama pada masa Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, ilmu astronomi berkembang dengan pesat. Ia mengalokasikan dana yang besar untuk penerjemahan karya-karya astronomi dari periode klasik, Yunani, dan Romawi. Pada saat itu banyak didirikan observatorium. Instrumen ukur seperti astrolabe dikembangkan untuk menentukan dan merekam posisi dan geraknya benda langit. Inilah tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang menjadi legenda dalam sejarah astronomi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi bukan hanya seorang astronom, ia juga ahli matematika, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 di Khwarizm, sekarang Uzbekistan, dan wafat pada tahun 850 Masehi. Sepanjang hidupnya ia abadikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang saat itu berpusat di Baghdad. Ia mengajar di Sekolah Kehormatan Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Buku pertamanya Al-Jabar adalah buku yang fenomenal yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat sehingga ia dijuluki Bapak Al-Jabar. Selain matematika, Al-Khawarizmi memberikan kontribusi besar dalam bidang geografi. Al-Khawarizmi ditunjuk oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk memimpin proyek pembuatan peta dunia pertama bersama para ahli geografi. Bukunya berjudul Al-Ard, yang memuat peta-peta dunia, disalin dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga menimbulkan dampak yang besar dalam kemajuan Eropa. Dalam bidang astronomi, Al-Khawarizmi pernah menulis karya terbesarnya berjudul Ziz al-Sindid, atau tabel astronomi yang terdiri dari 37 simbol dan 116 tabel kalender astronomi sebaik data yang diakui sekarang. Al-Khawarizmi berhasil membuat perhitungan yang terperinci tentang posisi matahari, bulan, dan planet-planet, serta melakukan sejumlah perhitungan gerhana. Astronom lainnya yang terkenal adalah Umar Al-Khayyam. Selain terkenal sebagai astronom, ia juga seorang penyair dan ahli matematika. Umar Khayyam lahir di Nishapur, Semenanjung Khurasan pada tahun 433 Hijriah dan wafat pada tahun 517 Hijriah. Sejak kecil, Umar Khayyam memperoleh pendidikan yang baik dari seorang guru termasyhur, Imam Muwaffaq. Karena kecemerlangan otaknya, Umar Khayyam sempat ditawari oleh Sultan Malik Shah untuk bekerja di istana. Namun, Umar Khayyam lebih tertarik mendalami ilmu pengetahuan. Akhirnya, Sultan pun memberikan sebuah observatori astronomi untuk mengembangkan ilmunya. Umar Khayyam termasuk ilmuwan yang melakukan modifikasi terhadap perhitungan kalender Islam dan Masehi. Pada tahun 1079 Masehi, Umar Khayyam menerbitkan hasil risetnya berupa gambar raja astronomi yang dikenal sebagai Ziz Malik Shah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Saksikan selalu Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat.
Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.